Kajian hati. Menyenangkan. Ada yang mau nanya lagi? Boleh? Mau tanya lagi boleh? Boleh mbaknya? Ya boleh, kerudung coklat. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Amelia. Usia saya 17 tahun. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Kakak saya laki-laki. Dulu saya terlahir dari keluarga yang utuh dan hangat. Sampai pada akhirnya pada tahun 2019 hidup saya berubah karena orang tua saya memilih untuk berpisah tepat sehari sebelum Idul Fitri, di mana hari itu seharusnya menjadi hari yang bahagia untuk setiap anak-anak, tetapi menjadi menyakitkan bagi saya. Setelah liburan Idul Fitri selesai, mama saya mengantarkan saya ke rumah nenek, ibunya saya. Setelah itu saya berlari ke rumah nenek dan kebetulan saya mendapati keluarga banyak berkumpul karena nenek saya sakit parah. Setelah kejadian itu, akhirnya saya tinggal sama ayah karena di situ saya baru kelas 6 SD, baru naik kelas 6 SD, umur saya baru 10 tahun lebih. Hidup saya sangat berbeda karena saya harus menggantikan posisi mama, di mana saya harus mengerjakan kegiatan sehari-hari, mencuci, memasak, membereskan rumah, menjemur pakaian, sambil tetap berusaha belajar sebagai seorang pelajar. Beban itu terasa berat bagi saya hingga akhirnya saya sering terlambat ke sekolah, Ustadz. Selama itu pula saya tidak diizinkan untuk berkomunikasi dengan mama sekitar setengah tahun, Ustadz. Saya dan mama tidak ada komunikasi. Kemudian menjelang kelulusan akhirnya saya diizinkan untuk bertemu mama. Setelah itu mama mengasih pilihan untuk ikut mama atau ikut ayah. Saya bingung, Ustadz. Saya bingung harus ikut mama atau ikut ayah. Akhirnya saya memilih untuk dimasukkan ke pondok pesantren. Masuk pondok pesantren pertama, saya merasa tidak cocok. Akhirnya saya berinisiatif meminta kepada mama untuk mencarikan pondok penghafal Al-Quran. Alhamdulillah, sekarang saya di Rohama Putri sudah 6 tahun. Dan selama itu pula ayah saya tidak mengetahui keberadaan saya. Hingga akhirnya pada suatu hari ketika saya sudah 8 bulan di pondok, ayah saya tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa ada keluarga yang menjenguk, Ustaz. Saya kaget. Saya membuka gerbang, ternyata saya dapati abang dan ayah saya datang. Saya langsung menangis, langsung memeluk ayah, terus sambil meluapkan kerinduan yang sudah saya pendam sekian lama, Ustaz. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah 6 tahun di pondok pesantren dan dapat menghafal 13 juz Al-Quran, surah kesukaan saya Al-Qalam, Ustaz. Boleh dibaca, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Ustadz, karena saya sekarang belajar menjadi hafiz Quran, karena amalan ini saya berdoa dan bertawasul kepada Allah agar orang tua bisa rujuk kembali. Apakah itu salah atau berdosa? Karena saya ingin melihat keluarga bisa kembali bersatu. Apakah itu termasuk menyalahkan takdir Allah, Ustaz?
Novi, terima kasih banyak sudah menginspirasi kami yang hadir di sini. Ada pelajaran yang sangat penting dari kisah yang beliau sampaikan. Saat beliau mengalami rasa sakit karena perpisahan orang tuanya, beliau memilih Al-Quran sebagai jalan untuk melampiaskan rasa sakitnya. Dan ini bagus sekali. Kenapa? Karena Quran itu jawaban dari semua persoalan. Al-Quran itu penenang dari setiap kegelisahan. Al-Quran itu obat dari setiap penyakit dan ujian yang berat. Dan Kak Novi memilih melangkah masuk pondok pesantren, belajar Al-Quran. Disitulah dia menemukan cahaya. Karena biasanya kadang Allah mematahkan hatimu, karena di balik patahan-patahan itu Allah menitipkan cahaya. Dan cahaya yang beliau ambil adalah cahaya Al-Quran. Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Dan Quran itulah yang memuliakan kita. Jadi ini jawaban. Siapapun yang sedang lemah, kalau mau kuat, back to Quran. Siapapun yang sedang gelisah, kalau mau tenang, back to Quran, kembali ke Quran. Dan siapapun yang lagi sempit, lagi sulit, mau lapang hidupnya, kembali kepada Al-Quran. Beliau bertanya, boleh enggak aku menggunakan wasilah hafalan Quranku untuk orang tuaku agar mau rujuk lagi, mau bersama lagi? Di sini yang perlu kita lihat. Wasilah Qurannya bagus, tapi untuk rujuk tidaknya, kadang kita tidak punya pengetahuan lebih apa yang membuat bahagia untuk orang tua kita. Mungkin sebagai anak kita maunya orang tua kita balik lagi, tapi kita nggak tahu ada luka apa di hati ibu kita, ada luka apa yang ada di hati ayah kita yang mungkin membuat mereka tidak bisa bersama lagi. Maka ada satu keadaan, kadang sebagai anak tidak bisa ikut campur berlebihan terhadap perasaan orang tua kita. Setuju atau tidak? Maka bagi AA, kalau ditanya, AA boleh nggak menggunakan wasilah hafalan Quran saya? Boleh saja. Tapi kalau menurut saya, permintaannya jangan agar rujuk, karena kita tidak tahu. Permintaannya agar ditunjukkan yang terbaik. Apa yang terbaik untuk ayah kita, apa yang terbaik untuk ibu kita. Boleh jadi yang terbaik menurut Allah bukan mereka bersama, tapi yang terbaik menurut Allah mereka berpisah. Dan setelah berpisah, ayah kita izin punya jodoh yang lain, ibu kita izin punya jodoh yang lain, yang mungkin yang lain ini bisa lebih membahagiakan daripada sebelumnya bersama, tapi di atas kesedihan yang dirasakan. Untuk mama, untuk ayah, mungkin akan lebih indah minta dipanjangkan umurnya, betul? Akan lebih indah minta disehatkan badannya, akan lebih indah minta dibahagiakan kehidupannya. Minta lebih indah lagi, misalnya kalau aku nanti sukses, aku pengen menghaji umrohkan orang tuaku. Jadi wasilah hafalan Qurannya jadi jalan untuk minta sesuatu yang lebih besar daripada sekedar mempersatukan kembali orang tua kita, yang hakikatnya mereka sudah tak bisa lagi bersatu. Dan kakak, jaga hafalan Quranmu. Itu yang membuatmu mendapatkan mahkota dalam hidupmu. Bahkan izin, seorang anak yang menghafal Quran, bukan hanya dia yang mendapatkan mahkota, tapi orang tuanya, kakek neneknya nanti di hari kiamat akan mendapatkan mahkota karena wasilah apa? Hafalan Quran daripada anaknya. Kalau bisa, di antara anak keturunan kita, jadikan mereka penghafal Quran. Karena percayalah,
Al-Quranlah yang akan menyelamatkan kita. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena setiap Al-Quran yang kamu baca akan jadi syafaat ketika nanti hari kiamat. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi ahlul Quran. Mudah-mudahan hidup kita semua dirahmati dengan Al-Quran. Dan insya Allah kelak kita semua mendapatkan syafaat dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk Mama, terima kasih telah mengandung aku dan membesarkan aku sampai sebesar ini. Perjuangan Mama aku nggak bisa bayar dengan apa-apa. Dan semoga dengan cara aku menghafal Al-Quran bisa mengangkat derajat Mama. Terus untuk Ayah, terima kasih karena telah mencari rezeki bersusah payah supaya bisa membesarkan aku dan abangku. Semoga Ayah juga selalu disehatkan. Semoga Ayah di akhirat nanti bisa dipakaikan mahkota sama aku.